kapan, yaitu di semua setting kehidupannya. Jadi nggak ada batasan kapannya. Di mana? Ya di mana aja, ya kan? Mau di kantor kah, mau di rumah, mau di pabrik, mau di setiap hari lah. Selama kita masih interaksi dengan orang, selama kita masih dealing dengan orang. Nah ini juga apa sih? Kenapa? Saya sering waktu awal-awal saya menyampaikan ide mengenai Think Black ini, semua orang tanya, kenapa? Saya jawabnya sederhana, yaitu supaya semua orang itu bisa lebih cing. Cing ini bahasa KOI ya, itu artinya kalau terjemahan kasarnya ke dalam bahasa Inggris itu alert and smart. Alert itu waspada. Kita waspada, tapi kita nggak smart, ya percuma, ada yang kurang. Begitu juga sebaliknya. Kita smart, tapi kita nggak waspada, yaitu juga ada yang kurang. Nah, jadi inilah tujuan dari kenapa kita mempelajari Think Black itu adalah supaya kita lebih waspada dan lebih istilahnya cerdas. Ya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini apply-nya bagaimana? Yaitu yang tadi saya bilang, di saat kita membutuhkan. Jadi, saya selalu bilang tuh ke semua orang, ya. Jadi, kita belajar dan menguasai Think Black itu bukan berarti kita harus menjadi orang jahat. Tetapi bagaimana kita meminimalkan diri kita agar kita jangan menjadi korban dari perbuatan orang jahat. Nah, ini bahkan di buku Think Black yang asli, dia bilang begini tuh, you have both thick and black, and the world will be afraid of you. Jadi istilahnya, kasarnya, kalau kita udah kuasain ini ilmu, kalau kita udah bisa, kalau kita udah tahu, bahkan setan sama dewa-dewi pun takut. Nah, ini kenapa? Mungkin kamu orang yang nggak ngerti, kira, wah ini ilmu yang bertentangan dengan agama. Bukan, ini maksudnya begini, kita nggak usah munafik. Kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak orang yang menipu dengan memakai dalih agama. Nah, itulah kenapa supaya kita jangan menjadi korban, jangan menjadi istilahnya victim dari perbuatan yang mengatasnamakan kepercayaan. Nah, ini maksudnya begitu. Kita belajar Think Black itu, kita ibaratnya mempersiapkan diri. Jadi kalau dalam skop yang besar, sebuah negara yang dia mau damai, dia harus siap untuk perang. Ini kan istilahnya begitu. Jadi kalau enggak, kamu akan selalu dipecundangi sama orang lain atau oleh negara lain, ya. Nah, ini juga sama untuk pasangan dalam kehidupan, ya kan. Antara dua orang, kalau salah satu atau paling parah kalau dua-duanya, dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri, dia nggak bisa menyayangi dirinya sendiri, maka bagaimana dia bisa mengaplikasikannya untuk pasangan? Apakah ajaran Think Black bisa dipelajari orang, semua orang, bahkan yang IQ-nya di bawah rata-rata? Jadi siapa aja, syaratnya sama. Ini juga syarat seperti orang mau mengaplikasikan Feng Shui. Asal kita punya wawasan yang terbuka, asal kita berpola pikir yang positif, dan kita bersedia untuk belajar, ya itu aja syaratnya. Kemudian, apakah Think Black ini cocok untuk anak-anak remaja di bawah 8 tahun? Ya, istilahnya kalau pendapat pribadi saya ya, jadi sudah di level SMP, itu cocok. Ya, jadi dia udah mulai bisa mencerna. Terus, kemudian kapan waktu atau umur yang paling cocok untuk mengajarkan Think Black ke anak saya? Tadi saya udah bilang, tapi kalau in the future, kalau kita WISE, organisasi WISE ini, sekarang ini lagi bikin modul mengenai Think Black. Jadi kalau nanti udah ada, kita akan bisa sedini mungkin. Mungkin level SD pun sudah kita bisa ajarkan. Tapi untuk saat ini, baru di level SMP, minimal. Ya, itu syaratnya.